Tragedi Gunung Slamet 2025. Akhir pencarian Syafiq Ali. Awal tahun 2026 dibuka dengan kabar duka dari Atap, Jawa Tengah. Syafiq Ridan Ali Razani, seorang siswa kelas 12 asal Magelang yang hilang di Gunung Slamet sejak akhir Desember 2025, akhirnya ditemukan. Setelah 19 hari pencarian yang menguras emosi dan tenaga, relawan menemukan Syafiq dalam kondisi tak bernyawa di medan yang sangat terjal. Apa yang sebenarnya terjadi saat rencana pendakian Tektok itu berubah menjadi mimpi buruk? Dan mengapa jejaknya begitu sulit ditemukan? Semua bermula pada Sabtu malam, 27 Desember 2025. Syafiq berangkat mendaki bersama sahabatnya, Himawan Haidar Bahran, melalui jalur di Pajaya, Pemalang. Mereka berencana melakukan pendakian Tektok, naik turun dalam sehari tanpa menginap. Namun, mereka baru mencapai puncak pada Minggu sore, tanggal 28 bulan 12. Karena hari sudah gelap, mereka terpaksa bermalam di puncak dengan logistik seadanya. Pada hari Senin, tanggal 29 Desember, saat perjalanan turun, Himawan mengalami cedera kaki, kram hebat. Dalam kondisi darurat, Syafiq memutuskan turun lebih dulu untuk mencari bantuan di base camp, meninggalkan Himawan di lokasi. Himawan akhirnya ditemukan selamat oleh tim SAR di sekitar pos 5 pada Selasa tanggal 30 bulan 12. Namun, Syafiq yang seharusnya sudah sampai di base camp justru tidak pernah muncul. Ada laporan dari 2 pendaki perempuan yang sempat bertemu Syafiq di sekitar pos 3. Mereka sempat mengikuti Syafiq turun melalui jalur kanan yang dianggap lebih aman saat hujan. Namun tiba-tiba Syafiq menghilang dari pandangan. Belakangan diketahui jalur tersebut bukanlah jalur resmi. Hilangnya Syafiq memicu berbagai diskusi panas di kalangan netizen dan komunitas pendaki. Beberapa teori yang mencuat antara lain teori jalur bayangan. Banyak netizen menduga Syafiq terjebak dalam jalur air atau jalur rintisan yang menyesatkan akibat cuaca ekstrim. Kabut tebal di Gunung Slamet sering membuat pendaki merasa sedang di jalur yang benar, padahal menjauh dari jalur resmi. Banyak yang memuji keberanian Syafiq mencari bantuan untuk temannya, namun para ahli menyebut ini resiko besar. Tanpa logistik dan kondisi fisik lelah, pendaki sangat rentan terkena hipotermia yang memicu hilangnya kesadaran. Beberapa netizen mengaitkan hilangnya Syafiq dengan fenomena tersesat di alam lain, sebelum akhirnya jasadnya ditemukan. Setelah operasi resmi ditutup pada 7 Januari, relawan tidak menyerah. Pada Rabu pagi 14 Januari 2026, jenazah Syafiq ditemukan di bebatuan jurang Kali Lembarang, jalur yang menghubungkan Gunung Malang dan Baturaden. Lokasinya sangat jauh dari jalur asli di Pajaya, membuktikan betapa jauhnya ia tersesat saat mencari bantuan. Namun, di balik duka yang mendalam, tidak sedikit netizen yang menaruh kecurigaan pada keterangan dari teman seperjalanannya Syafiq, yaitu Himawan. Beberapa poin dianggap tidak sinkron dan menimbulkan tanda tanya besar di kalangan komunitas pendaki. Logika meninggalkan teman di kondisi ekstrim. Netizen mempertanyakan keputusan Syafiq untuk turun sendirian demi mencari bantuan. Dalam protokol pendakian, meninggalkan orang yang cedera sendirian di tengah badai tanpa perlengkapan memadai dianggap sangat tidak lazim. Banyak yang bertanya, kenapa tidak menunggu bersama atau membuat tenda darurat? Kecurigaan muncul apakah benar terjadi perselisihan sebelum mereka terpisah. Barang yang tertukar. Salah satu poin yang paling banyak dibahas adalah keberadaan papan pesan milik Syafiq yang justru ditemukan di dalam tas Himawan. Jika Syafiq turun terburu-buru untuk mencari bantuan, mengapa barang-barang pribadinya justru tertinggal atau berada di tangan temannya? Hal ini memicu spekulasi apakah ada momen tukar-menukar barang atau ada hal lain yang tidak diceritakan sepenuhnya. Keterangan waktu yang berubah-ubah. Beberapa netizen yang memantau sejak awal merasa ada ketidakkonsistenan mengenai kapan sebenarnya mereka mulai berpisah. Mengapa butuh waktu cukup lama bagi Himawan yang memberikan lokasi terakhir Syafiq secara akurat hingga tim SAR sempat kesulitan menentukan titik fokus pencarian di awal operasi? Kondisi fisik versus kondisi mental. Ada teori liar di internet yang menduga bahwa kondisi cedera Himawan mungkin tidak separah yang digambarkan. Atau sebaliknya, ada kepanikan luar biasa yang membuat informasi yang diberikan kepada tim penyelamat menjadi kabur dan menyesatkan arah pencarian awal. Tentu saja, semua kecurigaan ini hanyalah spekulasi liar netizen. Hingga saat ini, pihak berwajib dan tim SAR menyatakan bahwa kejadian ini murni kecelakaan akibat cuaca ekstrim dan disorientasi jalur. Namun, perdebatan di kolom komentar mengenai siapa yang meninggalkan siapa tetap menjadi bagian kelam dari misteri hilangnya Syafiq. Tragedi ini meninggalkan pesan mendalam bagi kita semua.
Gunung setinggi apapun tidak akan lari, namun keselamatan adalah yang utama. Syafiq telah menunjukkan arti persahabatan sejati hingga nafas terakhirnya. Turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk keluarga Syafiq Ridhan Ali. Semoga tenang di sana. Bagaimana pendapat kalian tentang kejadian ini? Mari kita berdiskusi dengan sopan di kolom komentar. Saya, Kiki Armansyah, salam lestari.